Ganteng nggak? Ganteng nggak? Udah ganteng ya? Ganteng. Udah. Nih, ini gue masukin nih. Ini gue upload nih. Oh iya iya. Iya. Oke. BTS, behind the scene. Oke, Oke. sip. Yuk, dah. Iya. Jadi ya, Chris, gimana? Halo Mas Robi. Halo Chris. Gue pertama mau komen dulu sih. Apa tuh? Lu sih gila sih lu. Gue pertama kali tahu, lu sih gue merasa ini orang stres kayaknya nih. Iya kan? Iya. Jadi lu kira-kira setahun yang lalu tuh, iya kan? Lu Heeh. Instagram lu udah 100 ribuan kan? Iya betul. Lebih 130-an ya? Iya Kalau sempat salah. nyampe segitu. Udah di fitur sama Adobe Lightroom kan? Iya betul. Terus tiba-tiba lu ulang dari awal. Iya. Lu tinggalin, iya kan? Akun itu, Iya. biarpun nggak di-delete ya, itu kalau seandainya lu delete gue ngamuk sih. Belum sih, belum Iya. di masih ada. Tapi lu ninggalin Iya. dan lu mulai dari awal. Dari awal. Kenapa? Berat sih ya. Sebenarnya gue juga maju mundur sih Mas Rob ya buat hal itu. Tapi gue rasa sih sekarang ya ini keputusan yang terbaik buat fotografi gue ke depannya dan buat mental gue juga sih ya sebegitu. Nah sebenarnya alasan pertamanya itu karena gue merasa pada saat itu gue merasa bahwa diri gue tuh di judge oleh algoritma gitu. Jadi gue merasa bahwa ketika itu nggak perform, ketika gue post, sepertilah sama kayak hal-hal orang-orang yang ada di sosial media menjalani ini struggle yang gue tahu juga orang juga mengalaminya gitu ya. Yang itu nggak perform segala macam, gue ngedrop gitu. Dan gue merasa pada saat itu adalah kayak kok kelayakan diri gue ini hanya dinilai dari sebatas sosial media ya gitu loh. Dan akhirnya gue memilih untuk ya keluar dari situ sih, siklus itu maksudnya ya, untuk menjaga kedamaian gue juga sih dalam melakukan fotografi gitu Mas Rob. Oke, tapi mulai dari awal apa enggak itu? Jadi pada intinya adalah dapat viral adalah bukan endgame ya. Pada intinya tuh kayak gitu ya. Ternyata enggak. Gue pikir awalnya gitu, tapi ternyata enggak sih. Ternyata masih ada perjalanan panjang yang harus masih gue lakukan juga. Oke. Tapi gini loh, kan banyak yang pasti mempertanyakan bahwa cara untuk nyampe kayak gitu sebenarnya gimana sih? Apakah itu luck? Apakah konsistensi? Apakah konten mesti seperti apa dan gimana kayak gitu? Oke. Berarti growing di sosial media ya, kurang lebih ya. Kalau menurut gua sih sebenarnya sosial media khususnya Instagram itu mereka udah punya pola. Dan gua mungkin bisa cukup yakin kalau misalkan lu ngikutin pola yang sedang berada di Instagram, viralitas itu cuman atau exposure, view segala macam itu hanya tinggal menunggu waktu. Nah, mungkin tadi kita tuh harus bisa membaca ini sih menurut gua, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sosial media. Kita harus bisa kasih value di mana value-nya itu mereka belum tahu cara dapetinnya gimana gitu loh. Jadi kita kasih value seperti itu. Dan menurut gua orang-orang ketika akan mendapatkan value dan kita memberikan reason ke mereka untuk memfollow atau membuat satu komunitas, itu pasti bisa selama kita bisa memberikan value juga sih ke mereka. Gitu sih Mas. Ngomong-ngomong pola, tadi lu kan sebut pola ya. Iya. Gue notice kayaknya gue juga pernah ada video yang view yang lumayan banyak dan ya dapat subscriber dari follower dari situ lumayan banyak gitu loh. Iya kan. Nah, kalau kita bicara pola kan kita karena satu pola video tuh waktu itu kalau nggak salah gue sama lu kurang lebih sama video before after editing kan. Gue juga sempat merasa bahwa kalau seandainya gue mau maintain itu, gue masih bikin video yang sama lagi. Betul. Lu merasa gak sih kayak gitu? Merasa. Jadi konten lu tuh mesti itu lagi dan gue merasa kadang bosen banget. Bener. Gitu. Bener banget. Yang repetitif kita buat kayak gitu terus lama-lama bosen sih. Jadi lu sempat ada pressure untuk bikin konten seperti itu terus juga pas sebelum lu ninggalin.
Iya, ada pressure juga. Jadi kalau lihat history Instagram gue yang sebelumnya sebenarnya traffic terbesar dari masa itu yang pertama dari editing before after, sama satu lagi itu ada dari reels yang POV. Oke, Jadi pressure untuk itu untuk membuat hal yang sama memang ada. Cuman pada akhirnya nanti menurut gua ketika itu udah dilakukan terus menerus, kita harus cari form yang beda sih menurut gua. Dan itu bisa yang sudah ada di Instagram lah ya. Jadi kalau gua biasanya melihat nih kira-kira reels apa yang lagi ada di pasaran gitu kan. Dan bukan berarti kita copy paste, kita lihat structure-nya kayak gimana, kita berikan sentuhan kita berikan value kita. Jadi kita memberikan juga sebagian dari diri kita di situ gitu loh. Itu menurut gua cukup berjalan sih. Nah, tapi gini ya. Lalu apa gitu loh? Kayak kalau gak salah kita berapa bulan yang lalu kita pernah bahas kan. Viral itu something ya itu kita dapat views dan follower banyak ya kan. Tapi ujung-ujungnya banyak yang gak bisa dipungkiri kita upload dan kita berharap kita viral dan yang lain. Nah, ujung-ujungnya kan ke monetization ya. Iya, betul. Berharapnya kan kayak gitu kan. Iya. Viral itu equals to monetization gak sih? Enggak. Gue bisa bilang enggak. Apalagi Instagram ya menurut gue. Kalau nggak salah di Instagram itu kan ada fitur apa sih ya yang lu bisa kasih tip apa sih? Gue lupa deh. Pokoknya ada berapa views lu bisa kasih $, atau apa gitu. Nggak ada sih. Menurut gue view gue aja yang mungkin waktu itu gue lupa ya berapa ya, udah million ya, cuman 0, something dollar gitu loh. Maksud gue enggak sih. Kalau lu nyari viral untuk itu di Instagram nggak ada rewardnya. Cuman kalau misalkan dari mungkin exposure lo itu ada sih. Bener, itu benar. Jadi maksudnya nggak direct ya. Jadi ada pihak lain lagi. Kalau menurut gue nih, kalau lu mau monetize dari konten ya, udah YouTube, gak usah yang lain. Kalau buat gue ya. Iya. Gitu. Gue belum konsisten lagi bikin itu. Lu kira gue konsisten? Enggak kan? Iya kan? Nah itu konsistensi itu yang paling susah sih. Jujur, gue sangat amat akuin ketika gue upload video tentang editing, gue tuh lagi males. Jujur, serius. Gue tuh lagi males gitu kan. Mirip lah gue juga. Gue tuh lagi males dan juga ya, tapi jujur gue pengen remake video gue yang dulu lumayan buat orang lain juga lumayan kepake ya. Yang seri Lightroom gue sih yang 3 video itu. Gue take down jujur karena ya memang gue merasa bahwa sekarang editing gue beda dan ya memang gue mau remake sih. Cuman pada ujungnya pengalaman gue adalah kalau mau monetize itu YouTube sih. Gak ada lagi. Iya, YouTube Short sendiri kan hitung-hitungannya jelas gitu dari situ. Nah oke, jadi lu mulai baru nih. Instagram kan, Instagram lu mulai baru. Nah dari situ tujuan lu apa? Nah sekarang itu gue melihat diri gue yang dulu dan diri gue yang sekarang ya. Cara pandang gue melihat Instagram itu udah berbeda, Mas Robi. Jadi kalau dulu itu memang yang gue kejar itu adalah exposure, viralitas. Pokoknya gue harus kelihatan di masa gitu. Nih gue loh melakukan fotografi. Tapi kalau sekarang gue tahu ternyata setelah yang gue lakukan sebelumnya itu memang kelihatannya gratis ya. Kayak lo bikin konten segala macam lo dapat exposure gratis. Tapi di balik itu ada cost. Menurut gue cost yang gak kelihatan. Dan gue sadari itu juga pada saat udah mulai naik ternyata ada beberapa hal yang gue merasa lebih ke segi mental sih ya. Kalau gue nggak bisa manage itu dan akhirnya gue memutuskan oke lah untuk menjaga peace gue gitu. Cuman kalau sekarang gue melihat Instagram itu hanya sebagai alat. Jadi masih butuh ada wadah buat kita bersosialisasi. Bagaimanapun juga kita harus ngobrol lah sama yang melakukan hal yang sama gitu loh. Dan jadi gue ngeliatnya itu cuma sebagai tool sih untuk tetap keep contact sama teman-teman foto, terus juga memberikan support. Benar. Berikan support like ke teman-teman. Iya. Like, itu aja. Itu menyenangkan sih ketika ya mungkin peer kita
gitu. Ngobrol biarpun cuman bercanda-bercanda doang. Betul. Itu keren sih, bukan yang kita cari bukan gratifikasi ya, tapi cuman ya ibaratnya ya keep in touch-nya aja sih gitu. Oke. Sosial media udah nih yang 100.000 kenapa lu buang udah nih gitu. Udah. Kita bicara proses yuk, proses fotografi. Oke. Proses fotografi kan masing-masing orang kan beda ya. Biarpun kita bicara, kita buang namanya title, genre sama apa. Proses fotografi lu itu gimana sih? Jadi kayak sebelum lu keluar rumah kah, lu udah pikirin apa yang lu mau foto, atau ada tema yang lu kejar atau gimana? Terutama apa sih yang lu cari dan prosesnya tuh gimana? Oke. Kalau gua sih bukan tipe orang yang tahu apa yang gua foto. Jadi maksudnya gua nggak dari rumah tuh berangkat, kayaknya gua mau bikin ini nih. Kayak nggak sih. Gua lebih spontan ya. Jadi gua lihat di lapangan apa yang menarik interest gua, ya gua coba bikin foto dari situ. Dan kalau misalkan prosesnya sendiri, sekarang kan agak beda karena gua lagi pakai analog nih. Lagi pakai analog. Udah jalan 4 bulan kan ya pakai analog. Jadi lu tinggal tuh digital, gak pakai digital sama sekali, analog doang? Enggak. Analog doang? Analog full. Gokil. Oke. Digital udah nggak ada. Lu udah habis berapa duit? Aduh, jangan dihitung deh. Capek ya. Rata-rata sebulan gua habisin roll mungkin 8 sampai 10. Oh ya, masih wajar ya berarti ya. Masih wajar sih. Semoga wajar ya. Nah kalau proses sendiri karena gue lagi pakai analog, jadi gue lagi banyak eksperimental banget. Karena kan kita nggak bisa lihat hasilnya langsung. Ya shoot by eksperimen sih. Gue coba nih kira-kira kalau shootnya seperti ini pakai settingan gini, pakai roll film ini apa sih hasilnya? Dari situ gue iterasi lagi. Jadi gue lebih lambat sekarang prosesnya, jadi lebih step. Kalau dulu kan mungkin jepret gue lihat oke, gue udah tahu hasilnya kayak gimana gitu kan. Kalau sekarang lebih bertahap, ada waktu di mana gue nge-shoot keluar, ada waktu di mana gue develop, ada waktu di mana gue evaluasi gitu. Jadi pecah-pecah. Balik lagi ke tadi ya, proses ya kan. Jadi lu dari rumah lu gak tahu tuh lu mau lakukan apa. Enggak tahu. Tapi lokasi lu udah tentukan dong. Sekarang enggak. Dulu kan lu kan ada sempet kirimin itu kan PDF atau Excel di mana lu keluarin lokasi-lokasi buat apa tuh? Iya, buat teman-teman. Masih ada gak sih PDF-nya supaya siapa tahu ada yang masih kepake gitu loh. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada ya? Udah lu delete ya? Udah gue delete. Udah apa ya? Maksud gue itu tempatnya umum juga yang pertama, dan menurut gue nggak tahu, takutnya kalau gue keep masih update nggak kondisi yang sebelum sama yang sekarang kan udah berapa tahun gitu sih masih. Jadi kalau sekarang gue lebih modelnya keluarnya nggak by lokasi mas, jadi gue gitu. by rute. Kalau gue sekarang ujungnya itu tempat kopi gue biasanya. By rute gimana maksud lu? Jadi misalkan nih gue mau ngopi di mana hari ini, gue mau ini boleh nyebut nggak, tuku gitu misalkan yang mau ngopi di tuku mana nih, misalkan tuku Cipete, ya udah gue jalan aja dari sini ke tuku Cipete terus pulang lagi. Entah gue naik misalkan naik Transjakarta kan dari depan Fatmawati ada tuh yang ke arah Blok M, ada juga. Entah gue jalan kaki, entah gue naik MRT. Jadi yang gue terus ubah itu adalah itunya sih, metode transportasinya, karena bakal dapat sesuatu yang baru terus kalau gue. Itu gue sih masih belajar sih. Itu gue masih belajar sih dari lu sih. Iya serius. Karena lebih ke gue nggak tahu mau kemana aja sih sebenarnya. Soalnya gue kebiasaan dengan nyetir, nyampe lokasi, motret. Gue gak pernah pikirin rute sih. Gitu. Itu interesting sih. Ya boleh coba. Lebih ini sih kalau buat gue ya Mas Robi ya. Lebih enteng jadinya. Kalau buat gue. Jadi lu no expectations. No expectation. Misalkan nih, kalau misalkan lu hunting, lu mau udah nentepin ke Cilincing gitu kan ya. Iya. Mungkin ya beberapa kali ada kayak gitu. Maksud gue nggak sepenuhnya hilang, tujuan tuh nggak sepenuhnya hilang, tapi sekarang lebih banyak rute. Tapi ketika lu udah menentukan satu lokasi, kalau gue jadinya gue berekspektasi, udah ngebayangin nih yang di Cilincing gue foto kayak gimana ya gitu. Gue dapet apa ya gitu kan. Gue gitu sih, dan pressure-nya gede banget malah. Gede. Coba aja. Iya. Oke.
Tapi hati-hati nanti jadi ngopi terus, Mas. Itu sih wajar. Nah gitu, kalau seandainya kita bilang sebatang lagi atau segelas lagi tuh bisa berarti 1 bungkus lagi sebenarnya. Bener. Gitu kan. Nah, oke. Jadi tapi along the way lu kan pasti ada yang lu cari dong. Kalau gua perhatiin lu kan fotonya banyak yang suka layering ya. Banyak banget yang suka saat ini ibaratnya tipe-tipe layering kayak gitu. Nah, what do you look out for? Lu tuh carinya apa? Apa yang apalagi namanya analog sekarang. Apa sih yang membuat lu ngejepret? What triggers the trigger gitu? Pertanyaan yang menarik. Apa yang membuat gue ya? Ini ya, kalau sekarang ini gue lagi ada sebenarnya project personal. Jadi yang ada di belakang kepala gue ini terus gue tanamkan ketika melihat suatu scene gitu ya. Sebisa mungkin gue mendapatkan apa yang relate sama gue gitu, scene-nya gitu. Jadi lebih personal sih kalau sekarang. Lebih ke refleksi balik lah dari gue. Misalkan gue dulu suka main ke warnet gitu kan ya. Terus gue lihat ada warnet ini masih ada, kalau masih ada ya. Kalau di Jakarta kayaknya udah jarang. Kalau di Tangerang masih ada tuh warnet. Nah gue foto itu misalkan. Jadi gue lebih kayak gitu sekarang. Apa yang sparks nostalgia ke gue jepret gitu. Kalau gue pikir-pikir sih gitu sih sekarang. Misalkan juga kayak scene anak sedang bermain dengan bapaknya kayak gitu, yang lebih personal sih. Jadi foto project seberapa penting sih satu orang fotografer, terutama kita bicara sekarang di street photographer ya. Apa itu street photographer? Kita street photography gak usah dibahas. Capek gak ada habisnya. Gitu kan. Tapi jadi menurut lu secara fotografer itu disarankan ada project atau misalnya di titik mana sih menurut lu kita udah bisa mulai project kita sendiri? Kalau di titik mana kayaknya mungkin ketika lo butuh energi tambahan, butuh ini sih kayak kok gue gini-gini aja ya. Gue kayaknya butuh bikin sesuatu deh. Menurut gue itu adalah momen yang tepat buat lo bikin personal project. Dan kalau gue sih kayak gitu ya kayaknya. Dan mungkin timing orang bisa beda-beda sih, nggak bisa dipastiin kayak harus selama berapa tahun gitu Mas Robi. Kayak mungkin ada yang 1 minggu, 1 bulan tergantung. Jadi kan setiap orang perjalanannya beda-beda sih kalau menurut gua. Iya sih. Iya. Tergantung banget orangnya gimana gitu. Nah tadi lu juga mention develop, lu ada waktu develop. Develop sendiri. Gue lihat beberapa reels lu tuh darkroom lu adalah WC kan. Kagak salah. Story. Bukan story. Darkroom. Itu kenapa mesti develop sendiri gitu? Nah, sedangkan kenapa ya? Sedangkan sekarang dev scan aja 1 biji itu 50.000. Iya, betul. Kenapa mesti develop sendiri? Jadi gini. Awal gue main analog itu kan gue pakai roll warna ya. Roll warna. Terus sekarang ini baru pakai roll BW. Alasan gue kenapa gue develop sendiri adalah ketika gue shoot analog itu gue banyak menemukan apa ya, yang nggak sesuai ekspektasi gue. Gitu. Jadi gimana nih? Gue merasa kalau gue menaruh, jadi analog itu kan prosesnya ada, lo milih rollnya apa ya kan, lo shoot, habis itu ada hasilnya apa. Nah ketika ada salah satu proses yang lo pinjemin atau lo percayakan ke orang pihak ketiga gitu ya, kadang hasilnya itu nggak sesuai ekspektasi lo atau mungkin nggak konsisten. Dan karena gue merasa gue bakal komit di sini, jadi gue harus membuat workflow yang harus konsisten gitu loh karyanya. Dan salah satu caranya adalah setelah gue baca-baca, gue cari tahu, develop juga berpengaruh gitu ya. Walaupun sekarang kalau develop warna sih setahu gue ada pakai mesin ya, pakai mesin juga. Dan seenggaknya minimal gue tahu proses pembuatannya, proses caranya. Jadi itu membuat gue menjadi satu
jadi satu kesatuan dengan hasil-hasil foto gue sih, gue merasanya gitu. Scanning gimana? Scan-nya sekarang sih masih di lab, tapi gue lagi mencoba bikin home scanning. Oke, itu lucu tuh. Pakai home scanning, tapi gue belum tahu hasilnya seperti apa sih, masih. Kalau menurut gue paling bener sih pakai itu sih, mirrorless atau DSLR sih. Mungkin Kalau ya. menurut gue ya, sih, ya. karena kan raw. Ya, ya. Dan kebetulan gue ada kesempatan untuk pecahkan sesuatu bahwa film aja tidak SOC. Oh iya. Iya kan. Ya, jadi film sendiri pas di development, terutama di scanning sih kalau menurut gue. Ya. Itu proses dimana editing itu ada masuk gitu. Iya, iya. Iya kan. Jadi bener. SOC itu sebenarnya dari dulu itu agak gak masuk akal buat gue. Bahwa buat gue itu memang benar ada yang kita bisa foto itu sedekat apa yang kita mau gitu loh, sedekat mungkin gitu kan. Cuman proses editing itu gak baru sebenarnya, bukan hanya digital. Iya, betul gitu betul. Aja banyak yang kira bahwa film gak usah diedit, gak boleh diedit, itu yang gue bingung. Gak boleh diedit atau gak bisa diedit, padahal dari development sendiri, dari scanningnya sendiri aja udah diedit sebenarnya kan. Benar. Iya. Gue juga baru tahu itu ketika menjalaninya langsung, Mas Robi. Kalau dulu tuh gue kayaknya punya pemikiran yang sama bahwa di film itu kayaknya SOC lah dalam istilahnya ya. Tapi ternyata ketika mencoba develop dan segala macam, customize banget gitu loh. Lo banyak banget, bahkan kayak lo suhu, agitasi, penentuan ISO gitu-gitu kan bisa lo modifikasi. Dan kalau misalkan nanti udah masuk ke printing bisa dodge and burn segala macam. Iya, itu sih aduh. Ya ternyata dari dulu juga udah dilakukan gitu dalam proses membuat tampilan visual yang sesuai dengan ekspektasi lo. Iya, mungkin maybe gak separah sekarang di mana generative fill dan yang lain-lainnya. Iya. Itu sih. Gue salut banget, gue agak kagum sih di mana lu masuk masuk analog dan lu langsung develop sendiri. Jujur aja gue itu adalah gak yakin atau mager, gue belum tahu, lebih ke mager sih. Jujur. Lebih ke mager sih. Tapi iya, development itu kalau gue pribadi, gue maunya itu develop di lab tapi scanning sendiri. Scan sendiri karena menurut gue, mungkin gue salah, tolong dikoreksi, lebih ngaruh di scanningnya daripada di developmentnya. Bener gak sih? Kalau gue nggak tahu sih kalau itu. Oh gitu. Nggak tahu. Kalau misalkan itu berarti warna ya, warna atau BW? Warna atau BW pun sama. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Bisa jadi sih. Tapi karena gue belum banyak experience di situ, jadi nggak tahu sih. Tapi kalau misalkan di editing ya, kalau yang gue pernah lakukan waktu itu, gue pernah ke self service lab yang modelnya self service, Mas Robi. Ada kayak gitu? Ada yang jadi lo bisa nyeken sendiri, lo tinggal masukin filmnya, lo nanti ada iya, tahu. Ternyata emang betul tuh, gue juga baru tahu, teman-teman pernah ngomong bahwa setiap lab itu kadang punya preset yang gue tahu ya. Jadi mereka tuh bisa itu kan ada kayak adjustment apa ya waktu itu ya, CMYK ya, atau color head lah namanya. Iya itu. Kalau kita bicara enlarger zaman dulu tuh color head lah dia ya. bisa ganti-ganti yellownya atau apanya. Nah kadang tuh katanya setiap lab ada ininya sendiri. Nah itu mungkin bisa juga tuh yang lo bilang tadi, kalau lo scan saya sendiri kan kontrolnya mungkin lebih besar. Betul. Ada di lo untuk bisa di situnya. Betul, karena kalau menurut gue development, ya balik lagi, mungkin gue salah ya. Development itu hanya timing dan temperatur. Dan pure chemical, mungkin jenis kimianya juga ada yang lebih bagus atau yang lebih jelek. Mungkin kontrasnya juga beda atau gimana. Cuman kalau menurut gue itu, kalau gue lihat prosesnya ya, lebih ngaruh ke scanning sih dibanding dibanding developmentnya sendiri. Iya, betul. Walaupun di develop juga menurut gue pasti ada pengaruhnya juga gitu. Yuk kita bicara topik favorit semua orang. Apa? Gear. Ya betul. Lu waktu mulai pakai apa sih? Waktu mulai street photography? Oh ini kita berarti kilas balik nih. Balik lagi, kilas balik lagi, balik aja. Waktu mulai fotografi gue pakai kamera pertama gue itu Sony. Oke. Kamera sejuta umat. Sony A6400. Itu legend. Sampai sekarang gue rekomend. Sampai sekarang gue rekomend. Iya, itu kalau lu cari di YouTube kamera rekomendasi buat pemula gitu kan. 6400 sudah gue enter tuh 6400, 6000 gitu-gitu kan ya. Fun fact ya, kalau nggak salah ya, 6400 itu
kalau lu gabungin model yang lain, ya kan, jumlahnya itu tidak sebanyak 6.400 yang dijual sama Sony. Best sellernya tuh sampai kayak gitu. Kalau gak salah ya. Kok bisa ya? Gak ngerti. Dan mungkin ya, gue gak tahu. Tapi recently gue gak tahu ya. Tapi cuman dia itu kalau gak salah belum discontinue. Sedangkan 6.500 sudah. Sampai sekarang masih ada. Mungkin gue salah ya. Cuman dia mungkin berapa bulan yang lalu gue masih dengar bahwa 6.400 masih diproduksi. Oke, keren banget itu. Itu gokil sih. Gokil. Keren banget. Gitu ya. Oke, 6.400 lensa. Lensa waktu itu gue pakai Sigma berapa ya? Yang belasan deh, 16 berapa gitu ya. Oh ya, tadi kita ngomong di luar bahwa lu mentoknya di 35 ya. Oh enggak, waktu itu sekarang iya, cuman waktu itu gue sempat juga pakai 75, pakai 135 gue juga pernah. Iya. Gitu. 6.400, oke, 6.400 lensa Sigma belasan. Iya 16, ada nggak sih Sigma 16 tuh? Ada. Ada ya? Gue lupa, mohon maaf. Ada. Lensa 16 kayaknya kita belum ada sih di sini. Oh by the way, di podcast ini disponsor sama Jual Kamera. Oh iya, terima kasih. Sponsornya bukan kamera, tapi kita gak dapat kamera. Oh iya. Ya, sama Ilford ya? Iya, Ilford. Ilford. Ya kalau Ilford dapet lu kayaknya, gue gak dapet, kan kurang ajar. Terima kasih. Lumayan bisa dapet stok nih. Terima kasih Ilford. Ya, oke. Tapi ini emang role favorit gue nih Ilford. Role favorit ya? Masuk gak nih? Masuk ya? Masuk. Ya udah. Oke. Tambahin 1 kali ya kan. Oke. Ya cuman ya gitu. Oke. Kenapa lu pilih gear itu? Gear ya? Kenapa lu waktu itu pada saat mulai lu pilih itu dulu? Apa murni gara-gara YouTube atau gimana? Mungkin lebih dari 50% karena YouTube sih. Oke. Karena gue lahir di era dimana, jadi gue nggak punya background fotografi sama sekali kan. Belajar pun juga otodidak semua dari YouTube gitu. Dan jadinya keputusan terbesar gue pengaruhnya dari YouTube. Hebat ya YouTube ya emangnya. Dan sebagian besar dari situ, terus juga gue melihat budget ya kan. Masuk nih kantong nih ya kan, bisa ya 15-16 juta bisa sama lensa lah gitu kan ya gitu. Masuk budget 15-16 juta sama lensa, bener sih. Nyampe gak sih? Sekarang udah enggak kayaknya. Udah enggak ya? Apa 17 ya? Pokoknya gak nyampe 20 lah waktu itu. Oh masih masuk budget gitu. Ya udah, 2 itu sih terbesar ya, karena rekomendasi dan budget. Akhirnya gue pakai. Masih rekomendasi gak sih 6.400 dengan kamera yang sudah keluar sekarang ya? Lu masih rekomend 6.400? Masih sih kayaknya. Masih ya? Masih. Karena banyak banget menurut gue di situ. Setelah gue coba, waktu itu kan sempat coba kamera teman-teman yang lainnya dengan range harga yang sama. Wah ini gue jadi masuk gear nih berarti. Tapi maksud gue si Sony A64 itu udah lengkap banget lah. Iya. Buat yang baru mulai lengkap banget. Videonya bagus. Iya. Videonya udah bagus. Fotonya apalagi. Iya. Fotonya gitu. juga bagus. Fotonya bagus. Wah top dah itu. Gue don't mind sih kalau dikasih 6.400 gue jalan pakai itu sih gak masalah sih. Asli. Kalau ada yang mau ngasih boleh juga. Mau ngasih silakan. Enggak, maksudnya tuh kalau gue cuma dikasih opsi kayak, Rob lu hari ini pergi pakai 6.400 aja ya, nggak masalah sih. Nggak masalah. Asli. Sama sih gue juga. Gitu. Ya emang kamera legend sih. Legend. Iya. Oke. Habis itu, habis 6.400. Udahlah, gear bosen coy. Gimana-mana bahasnya. Gue baru mau cerita nih, lanjutan nih. Kelanjutan. Iya kan. Oh enggak. Masih gear sih. Masih gear sih. Tapi ya terakhir analog. Analog. Nah analog, gue ingatnya itu kan kita bahas analog tuh dulu waktu lu masih digital. Iya. Apa sih yang bikin lu mulai analog sebenarnya? Nah sebenarnya yang bikin gue, permulaan gue nyoba analog itu dari buku foto, Mas Robi. Maksudnya gimana? Jadi gue waktu itu dapat hadiah ulang tahun, buku fotonya Alex Webb, Suffering of the Light, sama Modern Color-nya Fred Herzog. Nah gue lihat buku foto itu, gue lihat anjir bagus banget nih warnanya gitu. Tapi emang ternyata pas coba emang fotografernya jago sih, Alex Webb dan Fred Herzog. Dan itu yang membuat gue pertama kali jatuh cinta. Gue tuh mikir waktu itu, kok orang bisa ya bikin foto sebagus ini dengan mediumnya waktu itu analog gitu. Dan gue merasa aku pengen nyoba deh gitu. Dan diperkuat lagi waktu itu di circle gue,
temen gue juga udah ada yang pakai analog gitu, dan Oke. gue pernah Frances ya, iya. sama Dito ya kan, Iya, waktu itu Dito, udah nyoba. Gue liat, ih asik juga nih, masukin roll ya kan, apa ngokang gitu, wah kayaknya menarik gitu. Udah gue coba akhirnya, gue coba dengan intensi itu, pengen mencoba dalam tanda kutip menduplikasi, dan gue baru tahu juga ternyata roll filmnya udah nggak ada sekarang kan. Pas gue cari tahu dia pakai roll film apa. Nah dari situ mulainya pakai analog. Lambat laun gue mulai coba explore lagi, dan gue merasa di analog itu gue jadi inget sama alasan gue pertama kali suka foto gitu ya, karena prosesnya gitu. Dan prosesnya itu apalagi udah kenal develop segala macam, ya gue jadi into banget sih, kayak gue suka banget sama prosesnya. Proses analog ini gitu. Proses ya. Sama ini yang paling penting juga adalah hasil apa yang lu foto kalau pakai analog, apa yang lu foto di saat itu menurut gue tidak mempengaruhi foto berikutnya. Karena pure lo udah terlepas gitu. Betul, gak kelihatan. Gak ada referensinya lagi, bener. Dan gue sering banget kalau pakai digital tuh kayak, oh ini udah the best shot nih gitu kan, atau apalah udah bagus nih. Tapi kalau di analog itu kayak lo ya masih tanda tanya aja. Next, move on, we create lagi gitu. Bener. Putus. Yang lucu itu kan kalau gue kan devscan-nya kan di luar ya. Gue selalu merasa kalau foto gue jelek dilihat sama teknisi lab kan gue thanksin. Iya gak sih? Iya gak sih kayak gitu kan? Apaan nih foto nih? Apaan sih ini? Wah. Gitu. Tadi kita sempat cut karena durasi kameranya salah satunya kayak gitu. Cuman kita lupa topiknya kita bahas apa tadi. Apa ya tadi, ngomongin apa ya tadi ya? Terakhir. Gear terakhir ya udah. Ya udah sip. Oke. Terus ya udah. Kita juga sempat ngobrol sosok ya. Sosok fotografer gitu. Siapa sih yang inspirasi lu? Pasti kan berubah tuh. Iya kan, berubah. Coba mungkin dari pertama kali siapa yang inspirasi lu? Inspirasi lu itu dari awal siapa dan berubah. Dan mengapa gitu. Kalau inspirasi, gua dulu paling sering ngeliatin fotografer dari Instagram. Kalau zaman waktu mulai itu, kalau lo tahu, karena kan gue berangkatnya sebenarnya dari landscape ya awalnya. Landscape, landscape fotografi. Jadi gue banyak ngikutin fotografer landscape, tapi di luar sih waktu itu Instagramnya kalau nggak salah Ogik Jatmiko, terus Black Cell itu ada juga foto-foto kayak gitu yang gue lihat gitu loh. Tapi makin kemari karena gue tertarik dengan street, akhirnya gue cari orang yang melakukan hal yang sama kan. Yang bikin gue terwow banget itu adalah ketika baca bukunya Alex Webb. Dari situ baru dari Alex Webb mulai ngerucut tuh ke fotografer lainnya yang terdahulu gitu. Masuklah yang paling baru sekarang gue lagi ngikutin banget. Kalau di luar itu Trend Park ya. Trend Park dari Magnum ya. Gitu. Kalau gue sih itu. Kalau lu ada nggak Mas Rob? Gue ada. Gue mulainya adalah gue dasarnya sebenarnya potret fotografer, bukan street fotografer. Jadi awalnya gue ikutin itu ya standar lah, Annie Leibovitz gitu. Ada satu fotografer dari apa tuh? Gue lupa dari mana, cuman Jessica Wickstrom. Terus gue nemukan si Monaris. Oh iya, bagus tuh fotonya. Gue menemukan Monaris, terus Billy Dean. Iya, Billy. Sama Joe Greer. Gitu. Nah, itu mungkin inspirasi gue untuk street tuh di sana. Cuman di samping itu gue suka color grading yang memang dari film. Film. Gue lupa nama direkturnya siapa, cuman itu direktur film Cina gitu. Iya, gue lupa banget namanya siapa, cuman ya itu film director Cina gitu kan. Jadi ya gue coba-coba membuat ya gimana ya, klise banget sih namanya, cuman cinematic photography gitu loh. Dan jujur aja sampai sekarang gue belum puas sih dengan hasilnya. Masih gitu iterasi terus berarti? Masih kayak gitu terus. Cuman ya, tapi makin kesini gue
makin pengen natural. Cuman kadang-kadang kumat lagi gitu. Iya kan, panggilan alam berarti. Gue sosoknya seperti itu. Terus habis itu Steve McCurry of course, Oke, gitu kan, gokil. Steve McCurry of course. Nah, kalau lokal, sosok lokal, ini lucu nih. Lokal Indonesia ya, berarti ya. Indonesia itu karena gue lagi BW banget, lagi belajar BW, gue lagi ngeliatin banyak fotonya Mas Aji Susanto Anom. Mas Aji Anom. Itu gue lagi ikutin banget fotonya. Oke. Gue lokal lucu nih. Gue rada, ini honest answer aja ya. Gue awalnya lihat foto teman-teman kita, gue kadang-kadang down sendiri bahwa anjing lah gue motret kayak gini amat ya. Termasuk ya teman-teman kita seperti Frances, Uki, Dito, elu, gitu kan. Nah, gue jujur sih banyak belajar dari sana, banyak karena kan akses ke kalian kan gampang ya, kita tinggal WA-an atau DM-an kayak gitu loh. Ujung-ujungnya adalah gue suka nyolong ilmu sih dari kalian sih, gitu loh. Iya kan. Dimana kadang-kadang jujur ketika gue males ya udah gue jepret-jepret aja kayak gitu loh. Cuman ujung-ujungnya ya inspirasi gue adalah foto-foto yang gue lihat tiap hari dari kalian, dari kalau lokal gitu. Otomatis memang lately gue lagi deket sama Mas Darwis. Cuman dari Babeh itu kan lebih ke philosophical, lebih ke personal, lebih ke philosophical kayak gitu. Iya kan. Nah, kalau gue inspirasinya gitu sih. Dari teman-teman sekitar dari teman-teman sekitar aja. Dari teman-teman sekitar aja ya gue suka stalking aja. Iya kan. Tapi emang menurut gue merasa orang-orang di sekitar kita berpengaruh sih. Berpengaruh sih untuk growth juga, untuk visual kita gitu menurut gue. Gue honest to say salah satu yang gue bingung Frances sih. Ini kalau denger Ces lo. Gue paling apa tuh? Gue salut sama dia di mana dia ada gimana ya? Matanya tuh beda aja gitu loh tuh. Matanya tuh beda aja. Gue gak tahu dia kecilnya makan apa. Seperti gue bilang kebanyakan lodeh atau gimana. Saya makan laron dia waktu kecil. Nah itu dia. Jadi tuh orang bisa ngetem di satu tempat dalam waktu lama, apapun kondisi itu, mau hujan mau panas, dapat hasil seperti itu gitu. Iya kan. Dan menarik tiap kali dia ngepost itu pasti ada foto yang shocking. Pasti kita lihat anjing lah ini orang gitu. Itu sih yang gue look up Frances, dia justru. Dia visualnya kuat sih Frances. Betul. Dia visualnya kuat. Dan menurut gue mungkin juga karena dia tuh open banget ya sama semua. Dia salah satu orang yang sangat open minded soal fotografi yang gue kenal. Dia terbuka dengan seluruh pendekatan segala macam, dia membuka diri segala macam, dan itu menurut gue ya dia jadi sensitif atas apapun yang dia lihat gitu. Dan yang gue kalau Frances juga gue suka karena dia tuh bisa melihat detail yang kadang detail yang kita nggak notice, yang kita lihat, yang kita dia bisa notice gitu sih. Keren dia. Keren sih. So kira-kira what's next, Chris? Apakah gue taunya kan dulu kan lu awal mulanya kan kerja fotografi itu sebagai side hustle gitu, lu bisa dikatakan. Iya, betul. What's next? Lu pengen fotografi itu menjadi karir atau gimana? Atau cuman hobi aja? Kalau hobi sih, kalau hobi aja kayaknya udah lebih sih, kayaknya gue udah terlalu dalam ini Mas Robi. Iya. Sama, kita semuanya kayak gitu. Udah masuk ke lubang ini, udah masuk ke lubang yang dalam. Kalau gue sih pengennya ke depannya, mungkin semua orang juga pengen hidup dari apa yang disuka ya. Kalau gue sekarang ke depannya pengen membuat satu bentukan apa ya sebutannya, mungkin kontribusi lah ya ke, gue nggak tahu sih bisa sebesar apa, tapi ya seenggaknya gue pengen orang-orang di sekitar gue juga maju gitu loh, juga berprogres, dan gue bisa membuat satu karya dalam bentuk fisik gitu. Kalau gue sih goalnya ke sana
mungkin. Entah apapun itulah, mungkin zine atau mungkin photobook, tapi seenggaknya gue pengen nyoba seumur hidup sekali bikin satu bentuk fisik gitu loh, keluar karena kan gue berangkatnya dari sosial media gitu kan. Nah, gue pengen contribute something gitu ke real dunia nyata gitu lah, apa gitu. Bener sih, di luar itu tuh ngeprint foto tuh menyenangkan. Iya bener. Iya bener. Gue pertama kali ngeprint foto juga beda ya. Beda. Lu ngelihat hasil foto di mungkin di HP gitu ya sama di itu beda. Jadi sih. Lu pengen ngeprint sendiri juga? Waduh. Kayaknya belum. Berat sih. Orang tuh kita itu bukan sekedar masuk apa tuh klik print selesai. Iya, kayaknya ada tekniknya lagi sih ada sih. Gue rada pengen ke itu sih, kayak printer serius dan ngonten di situ sih. Interesting menurut gue. Itu menarik tuh. Iya, itu menarik. Kayaknya belum ada yang bahas juga. Maksudnya nggak banyak yang bahas. Gak banyak sih. Tapi kenapa tadi lu bilang beda, ngeprint beda itu kenapa? Gue pengen tahu sudut pandang lu sih, Mas Robi. Karena gue belum melakukan itu secara rutin ya. Kalau ngeprint baru 2 bulan terakhir ini ngeprint sama teman-teman, kita ngebahas sequencing foto dari situ. Cuman baru awal banget. Gue pengen tahu. Kalau menurut gue sih gak gimana philosophical gimana ya gue. Kalau menurut gue karena sekarang foto itu menjadi sesuatu yang disposable sekarang ini. Dimana foto itu banyak banget yang menjadi digital junk. Dimana itu sesuatu yang sangat amat gampang, sangat amat accessible. Sesuatu yang terlalu gampang accessible itu menjadi value-nya ngedrop kalau menurut gue. Gitu. Ngeprint itu sudah menjadi sesuatu yang spesial. Jadi begitu kita print dengan tampilan yang berbeda, foto itu menjadi tangible. Bukan hanya sesuatu yang sequence 1 sama 0 aja yang ngambang-ngambang di kabel gitu kan, atau di komputer. Jadi mungkin lebih ke sensory experience-nya sih. Sensory experience megang karya kita sendiri secara fisik. Itu aja kalau menurut gue sih. Bukannya, ya gak tahu ya, mungkin ada filosofi dan yang lain-lainnya. Itu sih menurut gue paling penting adalah kita pegang sesuatu yang memang tangible, yang kita bisa pegang, ada teksturnya, nyata gitu kan. Bedanya di situ aja sih. Beda dengan, apalagi kalau misalnya kita dapat print besar, print yang gede, kayak surreal banget loh. Anjrit, itu hasil gua gitu kan. Itu sih yang menurut gua sih itu aja. Gua harus coba nih kayaknya. Lebih mendalami ya soal ngeprint. Gua sih gak ada planning untuk ngedalemin ngeprint, tapi ya gimana ya, gue ada satu macam printing yang gue penasaran, cuman gue tahu gue tidak akan ngedalemin. Platinum Palladium. Apa tuh? Itu ngeprint contact printing untuk BW. Itu gila sih. Nanti gue kasih lu lihat itu dia. Nanti itu topiknya itu agak dalam. Bisa jadi satu topik sendiri itu berarti. Iya, jadi dia chemical printing, bukan digital. Oke. Itu kayak pakai enlarger itu bukan? Enggak. Bukan. Jadi dia tuh kayak gimana ya? Dia bikin negatif yang cukup, gue gak tahu prosesnya gimana, cuman ya ntar deh gue kasih lu lihat. Untuk terutama untuk BW, lu boleh sih cek ke Platinum Palladium. Cuman itu terkenal bikin bangkrut. Kimianya mahal banget. Mahal ya? Iya, mahal banget. Gitu. Jadi pada intinya kalau saya nih lu mau kaya dari fotografi, jangan lakukan Platinum Palladium. Gitu. harus cari cara lain yang lebih bersahabat. Iya, cuman kalau gue lihat emang hasil printingnya bagus banget. Beda ya. Gue pernah lihat satu printingan Platinum Palladium di tempat Darwis. Beda aja. Sama digital beda berarti. Jauh. Gue belum kebayang sih, karena gue belum pernah lihat. Secara texture, secara detail, dan jauh gitu. Tapi ngomong-ngomong soal, tadi gue sempat dengar printing gitu-gitu. Lu merasa gak sih Mas Robi, kayak ini yang gue rasakan ya, mungkin ini keresahan juga gue menggunakan analog. Lu pernah tinggal di UK ya? Di UK. Nah, sebenarnya ketersediaan kita dibanding ketersediaan supply soal dunia peranalogan ini dibanding dengan
negara lain tuh gimana sih Mas Rofi? Karena gue merasanya ya sebagai pengguna analog, gue merasanya banyak kayak chemical, karena gue develop sendiri ya, chemical terus kayak alat-alat itu tidak tersedia secara lengkap di Indonesia khususnya. Kebetulan kita omelin Ilford yuk, padahal mereka lengkap loh. Oh ada ya Import dong, woi. Oh ada ya. Mereka tuh sampai kertas-kertas develop, sampai tray-nya aja ada sebenarnya. Cuman lucu. Jadi gue gak tahu kenapa gue dengar dari mereka dari Ilford ya, mau masukin tray-nya itu susahnya minta ampun. Kan waktu itu masukin tray masalahnya apa sih? Pokoknya aneh aja alasan kenapa susah masuk. Oh gitu. Oh. Oke. Iya karena gue sempat nyari juga chemical Ilford itu di kayak e-commerce ya. Oh chemicalnya ada. Ada tapi kayak waktu itu gue tanya, Mas ini baru ada misalkan bulan Februari gitu, kayak ketersediaannya terbatas banget. Gue ada fasilitas kita di Indonesia juga ada masalah di harga sih. Kalau menurut gue lab itu gak sustainable, gak masuk akal buat gue. Mungkin buat mereka tuh sustainable, cuman buat gue tuh kok bisa ya? Kita tuh bandingin harga aja DevScan di Indonesia itu 50.000 sampai 100.000. Paling mahalnya 100.000 kan. Sedangkan di Singapura sendiri itu satu roll itu 14 sampai $20. Berkisaran 175.000 sampai 250.000-an per roll gitu kan. Sampai-sampai gua si Bobby Tonelli, YouTuber, waktu itu gua ketemu di Singapura, dia bilang, bisa gak gue titip DevScan di Indonesia? Di Indo. Nah, otomatis kan secara ekonomi 50.000 per roll buat gua gak masuk akal sih. Gimana caranya? Nah, ujung-ujungnya gimana ya? Jadi profit margin di sana itu tidak bikin mereka semangat untuk bikin yang artisanal secara banyak. Berarti kalau Ilford sendiri import misalnya barang-barang yang barang-barang yang yang agak niche market, ya kan? Itu jualnya susahnya minta ampun. Iya sih, secara distributor, secara importir mungkin tidak masuk akal buat mereka. Udah gitu, ya udah deh jangan dibahas. Jadi panjang. Iya, jadi panjang. Tapi saya termasuk salah satu niche-nya Ilford berarti ya. Iya. Halo Ilford. Jadi itu sih scale of ekonominya gak masuk. Iya. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Iya. Fun fact, penduduk kita kan banyak banget ya. 250 juta orang, mungkin 300 juta orang. Cuman market untuk non-essential items, apalagi luxury item, itu sangat amat kecil. Dibanding Singapura tuh gak ada apa-apanya. Itu masalahnya. Dan gue bingung kenapa. Gue tahu sih kenapa, cuman kan kita janjian jangan bahas kayak gituan ya. Gak boleh nih. Gak boleh. Kita bahas yang yang sehat-sehat aja. Yang jangan episode pertama aja di take down. Bahaya ya. Bahaya jangan. Nah, ada memang menurut gue keputusan-keputusan ekonomi di Indonesia yang memang buat gue gak masuk akal. Karena buat gue yang benar-benar mau beli itu mereka ada cukup duit untuk keluar negeri untuk beli. Kenapa gimana caranya mereka belinya di Indonesia aja? Gitu kan. Nah, ini udah nyerempet nih berarti. Udah nyerempet. Tapi udah di jurang. Udah di jurang. Tapi ya menurut gue sih itu aja sih gitu. Ya gue penasaran aja sih karena mulai develop sendiri dan segala macam kan gue harus harus sediain chemical segala macam, alat-alat segala macam. Dan ini adalah experience pertama gue nyoba nyari-nyari kayak ternyata Cuma kalau misalnya susah. lu mau chemical Ilford, lu udah bisa ngobrol langsung. Oh gitu ya. Gitu. Udah bisa ngobrol langsung. Gitu. Lu udah bisa beli galonan kayak Aqua. Bisa gak sih? Gitu. Sama dispenser. Nyimpennya di mana nanti? kan dispenser ada temperaturnya. Oh iya ada berarti. Tinggal dipencet aja ya. Keluar. Gue mau nyuci nih. 1 galon. Iya. Ngomong-ngomong ekonomi dan skala ekonomi, gue sempat ngobrol sama Leka Singapura.
Oke. Bahwa ya memang benar kalau kita bicara jumlah orang yang beli Leica di Singapura itu jauh lebih banyak daripada di Indo. Padahal dari segi penduduk aja Lebih banyak. jauh lebih banyak Indonesia. Jadi ada yang salah nih, ini kenapa? Iya. Dan memang jawabannya simpel sih, harganya jauh. Oh iya. Jauh banget. Harga Harga apa beli nih? di Indonesia dan Sama harga beli di Singapura Singapura. itu jauh banget. Oh, oke. Gitu. Ya sudah, kita end di situ. Iya kan? Lebih tinggi di Lebih tinggi di Indo jauh. Indo jauh. Jauh, lebih tinggi di Indo jauh. Ya alasan itu kenapa lebih tinggi ya obvious, cuman kan kita gak mau bahas. Ya mungkin bapak-bapak yang menonton ini. Yang mau nonton yang silakan mungkin bisa dipertimbangkan mungkin supaya Leicanya lebih murah. Iya betul. Bapak-bapak berpower alias tukang PLN. Ini gatel banget ini mau ngomongin nyinggung-nyinggung dari tadi. Tapi ya memang gue sedih sih. Gue sedih di mana gue sebagai content creator yang mereview gear nih. Gue sedihnya itu adalah dengan penduduk yang segitu banyak, jarang banget kita punya prinsipal di sini. Misalnya di sini lensa kita dapatnya itu bisa berbulan-bulan kemudian. Kebetulan gue disupport sama Light Lens Lab yang mereka berusaha untuk mengirim lensanya duluan ke kita. Tapi yang lain-lainnya misalnya content creator di Indonesia itu tidak seperti di luar negeri di mana mereka dapat review unit dan ikut embargonya. Jadi pre-launch unit dan yang lain-lainnya. Indonesia tuh gak ada setahu gitu. gue. Jarang terjadi, ada tapi jarang terjadi. Mungkin ambasador cuman content creator secara contohnya Light Lens Lab, mereka bisa sediain review lensanya untuk dipinjam sama content creator siapapun di US. Gitu. Pada intinya bisa seperti itu. Dan di Indo tuh jarang. Indo tuh jarang banget. Misalnya kemarin Leica baru launching SL3S. Demo unitnya untuk reviewer di Indonesia tuh mungkin displaynya cuma ada 1 unit kali. Loh, berarti diputar dong itu berarti? Nggak tahu gua. Mungkin diputar cuman karena cuma 1 kan unitnya. Kalau di luar negeri kan mereka mungkin kamera Sony yang baru atau gimana, mereka dapat review unit duluan dan bisa bikin review dan launching bareng-bareng kayak gitu kan. Di Indonesia belum sih, belum ada seperti itu. Mungkin yang ada prinsipal di Indonesia pun ya Fuji, Sony bisa mulai duluan atau gimana untuk ya mungkin mereka udah sih, cuman gue gak tahu. Ya pokoknya gue merasa lambat aja dapat barang di Indonesia. Gitu. Sedangkan gue tahu banget demo unit SL3S di Singapura itu jauh sebelum launching itu udah ada. Itu masalah gue, masalah yang gue gitu. Sedangkan kalau kita bandingin jumlah penduduk, ya kan, itu jauh lebih banyak di Indonesia daripada di negara sekitarnya. Iya, betul. Gitu kan. Kita banyak banget kalau di Indo. Kalau ngomong orang Indonesia gak ada buying power, bohong. Oh. Ya nggak mungkin sih, menurut gue. Pasti ada sih. Gak mungkin. Kita jadi kan sekian banyak. Betul, gak mungkin. Gitu. Jadi ya, apa ini yang terjadi? Gitu. Ya mudah-mudahan one day itu bisa berubah. Apalagi Indonesia menurut gue adalah sentra viral dunia loh. Bener. Ya nggak? Bener. Warga-warga Indonesia. Bener. Kita ada kekuatan internet yang sangat luar biasa. Iya. Kalau ada sesuatu terjadi di luar sana, pasti kalau gue cek nih biasanya cek kolom komentar atau apa, orang Indo semua dia yang komen nih. Iya, betul, ya kan? Betul. Itu kan salah satu potongan di mana bahwa masa kita tuh banyak gitu kan, kuat gitu. Agak usah jauh-jauh, travel vlogger aja banyak kok yang kesini, banyak yang bikin konten, yang pengen viral. Ke Indo. Ke Indo. Iyalah banyak sini, bisa viral di sini guys. Kalau lu mau datang ke Indonesia. Iya, datang. Kalau lu mau dikomenin Indonesia. Langsung shoot naik. Oke, last question. Lu baru-baru ini beli Leica M4. Masa sih? Emang iya? Oh iya, emang iya. Iya, belinya di Joel. Dan after service-nya bagus. Keren banget Joel. Jual kamera the best. Kenapa lu pilih kamera itu sih? Di apa tuh? Banyak nih. Banyak yang selalu gue pakai Leica itu udah cukup lumayan lama waktunya. Dan gue bingung banget jelasin ke orang bahwa kenapa sih lu pilih Leica sedangkan fitur di kamera yang lain, kalau digital fitur kamera lain itu jauh lebih bagus. Autofocus, ada autofocus. Benar juga sih. Gitu kan. Iya. Gue selalu menjawab
itu adalah ini sebenarnya bukan kamera, ini adalah luxury item, ya kan. Nah, lu alasannya apa sih? Lu beli M4 dibandingin misalnya ya apa tuh Nikon F2 misalnya kayak gitu. Alasannya biar kelihatan keren yang pertama. Oke, itu penting. Enggak. Alasannya sebenarnya karena influence ini sekali ya. Influence dari referensi gue banyak melihat orang-orang yang pakai Leica gitu loh, Leica. Dan gue sempet mencari tahu sejarah-sejarah soal kamera, sejarah-sejarah format 35 gitu-gitu, dan gue amazed dengan walaupun cuman belajarnya ya dari internet gitu kan, gue belum ada pendidikan khusus, tapi gue amazed gitu loh, kayak ternyata Leica itu part of the history juga gitu loh. Dan gue pengen menjadi ya menghargai itu, pengen berkontribusi jadi part of history-nya juga. Dan menurut gue karena gue sebelumnya nyoba kamera analog yang mechanical kan ya, dan kamera mechanical itu badak banget ternyata. Iya. Badak banget ya, dari tahun berapa masih bisa dipakai sampai sekarang. Leica lu dari tahun berapa sih? 70-an ya? 70-an lah. Nah, M4 tuh berapa ya? 70 apa 60 ya? Gak tahu sih, nanti kita cek ya. Pokoknya sekitar segitu ya, 60, 70-an mungkin. Batch segitu. Ya itu maksudnya kayak, wah, kamera berapa puluh tahun bisa dipakai. Masih bisa dipakai sampai sekarang gitu. Digital udah gak tahu kemana tuh. Digital udah minta ampun kali itu, udah 40 tahun dia. Udah diservis berapa kali gak tahu. Tapi ya itu sih, gue amazed dengan craftsmanship-nya dia gitu, dan mumpung ada M4 dijual jadi dibeli. Nyari M4 kayaknya susah deh, banyak tuh M3, M6 banyak banget. M6 banyak. M6 mahal. Iya, kalau M6 kan gue gak mampu beli tuh, dua lipat harganya kan. Enggak lah, one day lah. Gue juga dulu kan itu Leica itu dulu tuh waktu mulai digital, gue dikasih tahu sama sales tuh Leica tuh paling bagus. Gue tuh gak nyangka tuh gue bisa beli tuh, asli. Iya. Gue gak nyangka bahwa gue bisa beli Leica. Gue juga enggak lagi. Nah itu dia, one day lah. Amin. Pasti lah bisa. Ya itu juga pertimbangan gue sih, kalau Leica. Dan semuanya gara-gara menskenakan itu sih foto-foto. Oh iya, yang penting skena ya, Leica ya. Turun tarik ke belakang ternyata orang pakai itu. Dan ternyata simple banget ya. Simple. Leica. Lu kalau gue sih merasanya jadi experience lo megang, experience lo bawa itu ya emang itu simple aja gitu loh. Tapi nanti mungkin ada satu kesempatan konten ya. Gue mau syuting lu pakai yang namanya Leica 0. Jadi itu adalah replika daripada kameranya Oscar Barnack. Leica pertama. Kamera itu gue nyerah pakainya. Kenapa? Ntar deh lu lihat aja. Sulit ya. Nah, ntar gue akan filming lu dari mulai pegang kamera itu, ya kan, belajar pakai kamera itu, dan gue challenge lu 1 roll aja. Oke, siap. Iya, gak usah apa-apa, 1 roll aja gue challenge lu kayak gitu. Yang penting kan blank gak apa-apa kan rollnya? Apa harus jadi? Sebisa mungkin jadi. Tapi kita bisa experience sih. Jadi fotografer zaman itu tuh seberapa jagonya. Iya. Gue gak nyangka bahwa bukannya gue males abisin roll, gue gimana, cuman gue nyerah pakai kamera itu. Berat men. Penasaran gue. Iya, berat ya? Berat. Bukan berat fisik ya, tapi berat teknik dan berat fasilitasnya. Oke. Jadi dia viewfinder aja gak ada. Gak ada. Berarti pakai mata hati berarti. Jarak kira-kira. Focusing itu kira-kira. Gak ada viewfinder berarti gak bisa fokus. Iya, bisa fokus. Kira-kira. Oke. Ntar kita bahas kamera itu. Kalau berhasil, semoga berhasil ya. Kalau berhasil kita ngobrol sama Ilford. Ditodong mulu. Kalau berhasil boleh dapat kopi 1 lagi. Iya, boleh. Lah, Patio bukannya tutup ya? Oke, Chris, di sini ada tumpukan Ilford. Ilford, boleh gak kita comot 1-2 biji atau semua? Boleh bawa pulang? Boleh. Boleh ya. 1-2 biji ya. 1-2 kardus boleh. Lo mau yang mana, Chris? Kalau gue sih lagi suka FM4 sih gue ya. FM4 ya. Itu FM4. Boleh diambil nih berarti.
Boleh ya? FP4 tuh. Permisi, Ilford. Iya, itu FP4. Kosong atau isi tuh? Isi. Isi nggak tahu. Terus apa lagi Chris? Kan katanya boleh 2 tuh. Oh boleh 2 ya? Iya boleh 2. Kalau gue ngambil Delta di bawah ntar jatuh. Ini aja deh HP 5 aja. HP 5 aja. Yeah. Kenapa Delta? Kenapa FP4? Delta aja coy. Oh jatuh Delta nggak apa-apa ya? Udah nggak apa-apa. Nah sip. Ya, orang susah-susah amat Sun. Sorry. Delta 4. Nah kenapa Delta? Kenapa FP4? Kalau ini sebenarnya FP4 itu berawal dari gue lihat contact sheetnya Trendpark. Waktu itu kan ada Magnum contact sheet, dia pakai FP4. Terus gue coba, ternyata kontrasnya menurut gue sih asik sih. Masuk di gue gitu loh. Waktu itu nyoba HP 5 juga, versatile banget. HP 5 versatile, tapi ini memang kan kendalanya kalau di musim hujan gini 125 lumayan tricky ya. Lu gak nyusahin diri tuh 125? Nyusahin sih. Iya. Tapi gue emang suka nyusahin diri. Tapi kan kalau seandainya lu overexpose 1 stop kan jadinya berapa tuh? 60 ya? 60, 65 paling. 65 ya. Iya. Gak susah tuh. Susah sih. Susah ya. Makanya maksud gue FP4 ini emang ISO-nya harus ini sih. Kalau bisa sulit ngapain dipermudah ya? Betul. Kita cari yang susah-susah aja. Iya. Terus kenapa Delta? Delta ini gue suka detailnya sih. Kalau misalkan Ilford Delta 400, ISO-nya versatile, dengan shooting condition kayak gini gue suka, dan detailnya ngangkat. Kalau dia di shadow-nya nggak terlalu, memang beda karakteristik ya. Dan kalau Delta ini berarti dia udah tabular belum ya grainnya? Udah ya, udah tabular ya. Udah tabular berarti less grainy, lebih clean. Keren Delta 400. Tapi ada juga kalau mau nyari grain 3.200. Ini HP4 juga, FP4. Keren. Jadi lu push FP4 lu push atau gimana? Gak mungkin box speed tuh. Box speed. Wah. Gila lu. Oke, sip. Tergantung dari eksperimental gue gimana. Kalau gue pernah nyoba nge-push juga pernah, tapi gue merasa box kalau emang lagi nggak dibutuhkan ya box speed aja sih cukup. Karena kalau lu push kan developnya lebih lama, Mas Rob. Nanti mungkin lu bisa bikin konten push sama pull itu apa? Oh iya boleh. Sambil di WC. Di toilet gua. Di toilet, iya. Oke, sip. Thank you Chris. Siap. Sip. Thank you ya. Thank you Ilford. Thank you udah datang pagi-pagi gitu kan. Datang cuma dikasih kopi doang. Lumayan nih kopi dari Patio. Kopinya enak, americano. Ya udah, oke. Thank you ya Mas Robi. Thank you semuanya. Thank you.